Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan Zoom Meet ya. Mudah-mudahan bisa berlanjut juga ke depan di hari yang lain. Karena kemarin berdasarkan jadwal, Bapak udah buat Senin, Rabu, dan Sabtu. Nah, ini pertemuan pertama kita. Mudah-mudahan bisa diperhatikan, bisa dipahami semuanya ya. Hari ini kita juga dibantu oleh beberapa rekan mahasiswa. Rekan mahasiswa di sini ada 2 orang, yaitu KKN UPI Dinda dengan satunya itu siapa, Inayah ya. Nanti itu bisa kalau ada apa-apa hal yang bersangkutan dengan materi bisa menanyakan ke Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 1 ya, yaitu mengenai tentang indahnya kebersamaan di tema 1. Sebentar ya, ini matiin dulu suara-suara ini biar enggak. Oke. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Ada materi tentang di tema 1 yaitu indahnya kebersamaan. Ya. Kalau yang mau berjawab, mohon nanti suara mic-nya dinyalakan, tapi untuk yang tidak menjawab atau tidak apa, tolong suara mic-nya dimatikan terlebih dulu biar enggak mengganggu prosesnya. Ya. Bisa dipahami semua enggak? Jadi kalau yang tidak berbicara, mohon suara mic-nya dimatikan. Untuk yang tidak berbicara, suaranya dimatikan ya. Semuanya udah kedengar suara Bapak enggak? Oke. Karena ada beberapa siswa yang bilangnya suara Bapak nggak kedengar nih. Mudah-mudahan kedengar semua ya. Yang belum masuk, moga-moga bisa masuk nih. Kan ada siapa ya? Ibu Neng nih, dia belum bisa masuk. Oke, kita balik lagi ke materi. Yang pertama yaitu indahnya kebersamaan. Ya, kalau kita lihat indahnya kebersamaan itu seperti kita bersama ya. Contoh kayak antara orang 1 dengan orang 2, kemudian orang 3 dan orang 4. Ya, itu kita selalu bersama. Nah, di sini poin bahasan tentang beberapa ada materi, yaitu ada beberapa keberagaman budaya bangsaku di subtema 1. Nah, poinnya ada tentang peta kepulauan Indonesia, kemudian keberagaman budaya, dan lebih spesifiknya ada di mengenal budaya suku Sunda. Nah, dari yang pertama dulu, keberagaman budaya bangsa, subtema 1. Nah, keberagaman budaya di subtema 1, ini kalau kita tahu ya, Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya ya. Pasti kalian juga merasakan kan, kalau misalkan kita ada di Jakarta atau ada di mana, kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Salah satunya misalnya kita suku Jawa, kemudian ketemu dengan suku Sunda, kemudian ada yang bertemu dengan suku-suku yang lainnya.
Nah, kalau misalnya kita ketemu dengan orang Sunda nih, pasti mau nggak kalau kita berbicara misalkan orang Sunda bicara dengan Sunda, kita Jawa bicara dengan Jawa, akan nyambung nggak sekiranya? Enggak kan? Tidak. Pasti harus Tidak. menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau udah menggunakan bahasa Indonesia, otomatis di situ kita bisa melakukan istilahnya apa? Komunikasi antara dua orang tersebut yang berbeda suku bangsa. Nah, Meta ada yang ditanyakan? Ini mengacungkan tangan nih Meta Olivia barangkali. Pak, Meta Olivia cara absennya gimana ya, Pak? Itu untuk absensi ada di kolom chat ya. Itu sudah saya dibagikan. Ada di kolom chat, dicek di situ. Oh, udah. Ada di chat ya, dicek di situ. Nur Putri Alan. Mary gitu. Heri, Ya, gimana? saya M Faiz 4B. Ya, gimana Pak? Oh, Salman. Satu sekolah. Berarti Google Classroom sehat. Iya. Udah ya, kita ulang lagi ya. Ya, Ini mohon suaranya, speakernya dimatikan dulu. Mood, ya Pak, mic-nya ya, biar fokus satu suara. Nanti kalau dibuka untuk ini baru. Nah, kita ulang yang tadi. Itu mengenai Suaranya atau Oke, bisa dengar ya, bisa dilanjut ya. Oke, nih sini kita berlanjut ke beragaman budaya bangsa. Nah, tadi kan kita udah dijelaskan bahwa yang namanya keberagaman budaya bangsa Indonesia itu ada bermacam-macam. Ada suku bangsanya bermacam-macam, kemudian berbagai macam budaya juga yang ada di Indonesia. Nah, tiap orang pasti punya budaya masing-masing. Kita harus saling menghargai dari tiap-tiap budaya tersebut. Jangan sampai istilahnya kita saling mengejek, misal antara orang Sunda dengan orang Jawa, mereka saling menghina atau apa, itu nggak boleh. Nah, di sini kalau kita lihat ya, nah di sini ada peta kepulauan Indonesia ya. Dari ini Pulau Sumatera, kemudian yang di sini ada Pulau Jawa nih, kemudian di sebelah ini yang kecil itu ada Pulau Kalimantan, kemudian sekitar sini ada Pulau Nusa Tenggara, kemudian ini Papua, nah di sini sekitaran Sulawesi, ya. Nah ini di geser Kalimantan ya. Nah Pulau Kalimantan dari semua pulau yang ada di Indonesia itu pasti ribuan. Karena bahasa yang pernah muncul di Indonesia itu mencapai hampir 17.000 lebih suku bangsa. Ini suku bahasa. Jadi kalau kita mempelajari satu persatu nggak mungkin, karena dari bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa manapun
itu nggak semuanya orang menguasai. Udah aja. Di sini ada beberapa contoh, misalnya ya, bocor paling gampang aja adalah bahasa Jawa. Dari bahasa Jawa sendiri itu memiliki 84.300.000 jiwa penutur, bahasa yang terbanyak di Indonesia. Kemudian ada bahasa Sunda. Bahasa Melayu pun juga ada, bahasa Batak dan bahasa Madura. Jadi kalau kita pelajari itu akan banyak sekali. Kemungkinan kita lebih condong ke salah satu bahasa yang kita punya, misalnya bahasa Indonesia, yaitu bahasa pemersatu. Jadi dari semua pulau nih ya, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai ke Papua, itu akan bersatu atau bakal nyambung menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita pakai bahasa sendiri-sendiri nggak mungkin. Orang Papua ngobrol dengan orang Jawa pakainya bahasa masing-masing, itu nggak mungkin. Nah, ini untuk beberapa jenis tentang bahasa. Kemudian di bawah sini ada keberagaman budaya, yaitu ada rumah adat, ada alat musik, kemudian ada pakaian adat, senjata tradisional ya, kemudian ada tarian adat, dan juga ada makanan khas. Nah, contoh yang pertama, rumah adat. Kalau kita telusuri, rumah adat di Indonesia itu banyak sekali. Contoh paling gampang nih ya, rumah adat. Rumah adat di Pulau Jawa yang paling populer di Indonesia itu apa aja coba? Banyak ya. Ini kalau kita lihat rumah adat yang di Pulau Jawa itu misalnya apa coba? Ada yang tahu rumah adat yang di Pulau Jawa? Joglo. Nah, ini adalah contoh yang rumah adat yang ada di Pulau Jawa nih, misal. Lokasi gambarnya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh rumah adat, yaitu rumah adat Joglo. Nah, kemudian ada rumah adat Gadang. Gadang ini ada yang di Sumatera ya, adat Minang biasanya. Dia seperti ini, biasanya pernah kita temuin di mata uang rupiah ya. Bapak lupa di mata uang rupiah berapa, tapi ini pernah ada di mata rupiah. Rumah adat Minang. Kemudian rumah adat Kebaya. Ini khusus untuk rumah adat Betawi. Ini gambarnya ya. Bapak kasih beberapa sampel yang bisa di ini. Kemudian rumah adat Tongkonan. Ini di daerah mana? Toraja ya. Kemudian rumah adat Limas, rumah adat Mandar, ini daerah Sulawesi ya, Mamuju. Nah, ini yang terakhir rumah adat Honai, kemudian rumah adat Omo Sebuah dari Sumatera Utara, rumah adat Krong Bade, dan rumah adat Sulah Nyanda, sama Walewangko dan rumah adat Bolon. Nah, ini adalah beberapa sampel rumah adat yang ada di Indonesia. Ya, dari ini rumah adat. Nah, setelah rumah adat, apalagi? Yaitu ada alat musik. Alat musik di Indonesia ada apa aja? Pasti banyak yang udah tahu ya. Karena kalian kan sering buka internet, sering buka Google. Itu gampang menemukan alat musik yang ada di Indonesia. Nah, alat musik yang paling ini Bapak kasih sampel ya, beberapa ini. Ini Bapak kutip dari detik.com.
Nah, ini Bapak ambil dari detik.com ya. Bapak kutip. Nah, ada 10 alat musik tradisional Indonesia dan asal daerahnya. Yang paling pertama mungkin di sini ada, yaitu yang pertama alat musik tradisional gamelan. Gamelan adalah yang alat tradisional atau alat musik tradisional yang sering ditemui di berbagai daerah. Kayak contohnya di Bali, Madura, sama di Pulau Lombok. Nah, ini kemudian ada alat musik tradisional angklung. Selain angklung, ada alat tradisional tehian, ada juga alat musik tradisional sasando, olintang, alat musik tradisional tifa, saluang, alat tradisional musik panting, genggong, dan alat musik tradisional kompang sama. Nah, ini ada 10 ya yang Bapak kasih sampel. Ini kalian bisa cari di YouTube atau di Google ya. Ini bisa kalian cari di situ. Nanti ada beberapa ringkasan materi yang perlu kalian kerjakan nanti ya di terakhir tugas nanti. Nah, kemudian selain alat musik, ada juga pakaian adat tradisional. Nah, alat tradisional ini yang seperti apa? Kalian. Pakaian adat. Kebaya. Buatan aku nak. Namanya sini. Apa ini? Oke, ini ada jenis pakaian adat yang di Indonesia. Nah, kalau dilihat ini ada Bapak kutip dari kumparan.com. Buku ini. 34 pakaian adat Indonesia beserta nama-namanya. Nah, ini banyak ya. Kalau ini kagak di sini pelajarannya. Tiga 30 pakaian adat Indonesia. Oke, perhatikan. Nah, ini adalah beberapa atau ada 34 pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang pertama di Aceh, ada ule balang, Sumatera Utara, sampai ada di Pulau Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, sampai ada sampai Papua. Nah, fungsi pakaian adat sendiri ini banyak ya. Kalau berdasarkan mengutip dari studi bentuk fungsi dan ini segala macamnya, pakaian adat memiliki 4 fungsi, yaitu sebagai pelindung diri dari hawa panas dan dingin, kemudian melambangkan kekuasaan dan gengsi, melambangkan kesenangan, dan sebagai penghias tubuh. Nah, di sini. Minum kopi. Ini pakaian adat sampelnya ya, kita ambil contoh gambarnya. Itu yang pertama ini.
Setelah pakaian adat, ada senjata tradisional. Ya kan bukan Bu Honda ini kan kelas 3 ya. Kan Pak Heri. Ya. Nah, untuk senjata tradisional, ini ada beberapa gambar ya tentang senjata tradisional. 34 provinsi bahwa bisa kelihatan. Yang pertama rencong. Ini rencong gambarnya bentuknya seperti ini ya. Ini dari Aceh. Oh. Kemudian Sumatera Barat. Aceh. Nah ini kuram biak namanya ya, seperti ini. Klewang, Sumatera Selatan. Lewang. Golok dari Jakarta. Kujang dari Jawa Barat. Kujang. Ya, kemudian keris dari Pulau Jawa. Seperti ini. Kemudian ada celurit. Ini identik banget dengan orang-orang Madura. Kemudian badik dari Sulawesi Selatan. Badik, kemudian ada lagi parang ya dari Pulau Maluku. Ada pedang Jenawi dari Riau. Nah, kalau lengkapnya seperti ini. Dan nanti kalian cari sendiri ya. Ini untuk macam-macam senjata tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian selain dari senjata tradisional, ada juga yang namanya tarian adat. Mungkin kalian pernah ya, apa yang namanya itu, pernah lihat tari tradisional kayak misalnya jaipong, kemudian tari kecak kayak di Pulau Bali, kemudian tari-tari yang lainnya. Nah, nah ini ada 34 tari tradisional asal Indonesia. Ini teman aku yang di sekolah tuh namanya siapa Kak? Niko. Nah, di sini bisa lihat ada yang pertama yaitu tari saman mesekat. Ini tari saman ya. Kemudian ada tari kecak. Nah, tari kecak seperti orang Bali ya, berarti dia pakai ubah-ubah seperti itu. Kemudian ada tari sekapur siri. Ini dari Kepulauan Riau, berasal dari Provinsi Jambi, Riau, dan Kepulauan. Kemudian ada tari jaipong. Ini adalah tari jenis yang ada di Kota Bandung, berasal dari Bandung, Jawa Barat. Ini udah paling terkenal ya, ini tari jaipong.
Kemudian ada tari reog. Nah, ini tari reog ini adalah asli murni dari Indonesia. Dulu pernah diklaim oleh negara lain tarian ini, makanya sempat jadi perdebatan nih tari reog Ponorogo. Akhirnya dibuatlah sebuah hak cipta bahwa ini adalah asli murni milik Indonesia. Reog Ponorogo itu berada dari Jawa Timur ya, bagian barat laut dari Ponorogo. Dan Ponorogo ini sebagai kota asalnya, karena emang reog ini berasal dari kota Ponorogo yang ada di Pulau Jawa, Jawa Timur terutama. Kemudian ada tari poco-poco. Nah, tari poco-poco ini dulu pernah mungkin ada lagunya, poco-poco dan segala macam ya, mungkin di tahun berapa, karena Bapak pernah tahu. Itu sempat tenar juga. Kemudian ini ada tari topeng Betawi. Berarti selain di Jawa juga ada tari topeng ya, kemudian di Pardawi juga ada jenisnya mungkin berbeda. Kemudian tari kipas. Ada tari ini apa namanya, andun, bukan tari andin ya, andun, terketukar andin. Tari bendrong lesung. Nah ini tari kayak numbuk lesung. Kalau zaman dulu kita itu selalu menumbuk itu menggunakan lesung. Nah ini ada tariannya dari Provinsi Banten ya. Kalau ini tari lesung. Kemudian ada tari piring. Nah kalau tari piring seperti ini, dia bawa piring dengan meliuk-liuk. Ada tari pendet dari Pulau Bali. Kemudian ada tari serimpi. Ini dari Jawa Tengah ya, atau dari Solo, dan juga berasal dari Yogyakarta. Kemudian ada tari saronde. Tari saronde ini berasal dari mana coba? Dari Gorontalo. Di sini ya Gorontalo. Kemudian tari selampit 8. Ini berasal dari Provinsi Jambi dan diperkenalkan pertama kali oleh M. Ceylon yang merupakan seorang fotografer senior kelahiran Padang. Kemudian ada tari lilin. Sebenarnya berarti kalau tari lilin itu dia membawa lilin ya. Kemudian ada lagi tari pinggan. Dari pinggan, dari apa yang namanya pinggan? Kalau pinggan bahasa kita itu kayak piring ya. Mungkin karena Bapak juga dulu kalau ini bilangnya pinggan, piring itu pinggan. Mungkin sama kayak tari piring atau beda kayak. Tapi ini berasal dari tarian tradisional Dayak ya. Jadi kalau dari Dayak itu Kalimantan. Kemudian tari giring-giring, tari musyo, tari pisau surit, tari merak, kemudian ada tari kuda lumping, yang penggunanya itu kadang suka kesurupan, dia makan beling. Ini dia berasal dari Ponorogo juga, Jawa Timur ya. Kemudian tari papatai, ini dari Dayak Kalimantan. Ada tari Jepang, tari melinting, tari cakalele, tari suanggi, tari serampang 12 berasal dari mana ini, dari Sumatera Utara ya, berasal dari daerah Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kemudian ada tari jangger, itu ada di Pulau Bali, yang kalau misalnya hari itu matanya beliak-beliuk ya. Kemudian tari selamat datang, ini khusus untuk menyambut tamu nih, kalau nggak salah dari pakaian mah dia berasal dari mana ini, Papua ya. Kostumnya udah khas banget. Kemudian ada lagi tari senun songket. Tari senun songket seperti ini senunnya, berasal dari Sumatera Selatan. Nah, tari songket ini berasal dari Sumatera Selatan. Kalau Sumatera Selatan itu ada di Pulau Sumatera dan ibu kotanya itu kalau nggak salah Palembang ya.
Mudah-mudahan benar Palembang. Tari campak. Ini dari campak, kemudian ada tari maengket, dan yang terakhir itu dari 34 ada tari bedana. Nah, di sini dari kesemuanya itu tari-tari yang berbeda-beda dan berasal dari Sumatera sampai ke Papua. Itu udah banyak. Ini yang diambil dari satu sampel dari satu wilayah. Bisa jadi kayak di Pulau Jawa aja ada apa ya, Bandung, ada Cirebon, ada kemudian yang di Jawa Tengahnya ada Semarang, ada Yogyakarta, ada Solo. Kalau di Jawa Timur ada Surabaya, Ponorogo dan lainnya, itu pasti memiliki ciri khas tersendiri. Kayak Cirebon sendiri aja memiliki apa yang namanya tari topeng. Kalau yang kalian suka ikutan lari sanggar, pasti ada. Cirebon itu memiliki khas tari topeng. Kalau nggak salah itu dia untuk hampir memiliki mirip ke kayak tari topeng yang ada di Bandung. Memang beda dari jenis topengnya yang digunakan. Nah, ini untuk penjelasan mengenai tari tradisional yang ada di Indonesia atau tari adat. Nah, yang terakhir, ini ada makanan khas di Indonesia. Makanan khas ya. Makanan khas di Indonesia yang paling dikenal itu apa? Yang paling dikenal banget itu adalah mungkin orang-orang kita itu pasti tahu yang namanya nasi Padang. Itu kan makanan khas dari orang Padang dulu dibawa ke sini. Jadi ini apa namanya itu jadi primadona karena hampir tiap wilayah atau tiap tempat pasti ada makanan Padang atau masakan Padang. Ini Bapak akan sampaikan beberapa jenis makanan khas daerah beserta asalnya. Ini dikutip dari Liputan 6. Oke. Ini ada 40 jenis makanan khas daerah di Indonesia beserta asalnya yang wajib kita coba kalau kita berada di daerah tersebut. Yang pertama ini adalah, nah ini makanan khas Indonesia bagian barat. Kalau bagian barat itu ada di daerah mana? Yaitu di daerah Sumatera. Nah, di sini yang pertama sampel itu ada mie Aceh. Mie Aceh ini mungkin ada di Indomie ya, kalau kalian pernah lihat makanan. Bumbu-bumbunya berasal dari sana. Kemudian ada bika Ambon, ada rendang. Rendang itu berasal dari Sumatera Barat. Jadi bukan dari sini. Mungkin kalau pernah ini dianggap makanan terlezat rendang. Ada gulai, ada otak-otak. Nah, di sini ada gulai, ada otak-otak. Otak-otak sendiri berasal dari Kepulauan Riau ya. Kemudian gulai ikan patin, ini yang berasal dari daerah Jambi. Ada pendap, berasal dari khas Bengkulu. Ada pempek nih. Tiap orang pasti suka namanya pempek dan pasti tahu pempek. Kemudian ada mie Bangka, ada seruit. Nah, kemudian makanan khas yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Jawa Bali. Ada sate bandeng. Ini sate bandeng ya. Berarti sate bandeng itu dari ikan bandeng dibuat sate.
Ini berasal dari kota Banten. Kemudian ada kerak telur. Kerak telur itu pasti ditemuinya di Jakarta. Karena kalau kita ke Jakarta atau kita datang ke Monas, itu pedagang kerak telur banyak ya. Kemudian ada serabi. Serabi ini serabi yang berasal dari Jawa Barat ya, banyak macamnya. Kemudian ada sate buntel. Nah, sate buntel ini merupakan khas Solo, berasal dari kambing, daging kambing ya, satenya berasal. Kemudian ada nasi gudeg, ini dari kota Yogyakarta. Kalau kalian datang ke Jogja, pasti bakal merasakan atau menemukan makanan gudeg. Kemudian ada rujak cingur. Nah, berarti kalau kalian pernah ngicipin rujak cingur itu dia berasal dari Jawa Timur. Kemudian ada sate Madura. Nah, sate Madura ini kalau kalian lihat sering kita temui di lingkungan kita ya. Kayak misalkan yang di samping sekolah di Cipojo aja mungkin ada sate Madura itu dekat Pengkolan. Ada ayam betutu. Nah, ayam betutu ini dia berasal dari Pulau Bali ya. Itu paling enak itu kalau ayam betutu. Bapak emang belum pernah ngicipin sih karena belum pernah ke Bali. Nah, ini yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Tadi ada beberapa macam ya. Kemudian yang berasal dari Pulau Kalimantan. Nah, di sini ada kerupuk basah, ada soto Banjar, kemudian ada juhu singkah. Ini dari Kalimantan Tengah ya. Kalau yang pernah ke Kalimantan mungkin bisa menemukan kayak gini soto Banjar. Soto Banjar itu bukan Banjar yang berasal dari dekat dengan Tasikmalaya ya. Berarti kalau yang kiranya Banjarnya itu salah. Karena ternyata emang itu dari Kalimantan Selatan. Kemudian ada ayam cincane, ada kepiting soka. Ini masih ada. Kemudian ada makanan khas Indonesia di Pulau Sulawesi. Nah, ini ada sup ikan jagung pisang. Ini dari Sulawesi Tengah ya, berasal dari ikan yang dijadikan sup. Kemudian ada sup konro, merupakan khas daerah Sulawesi Selatan. Kemudian ada klaper tart. Klaper tart ini kayak kue ya, dari kuah Manado. Ada kaledo. Kemudian ada lapa-lapa, ada kue cucur. Nah, kue cucur ini berarti dari Sulawesi Barat ya. Pasti banyak yang mengenal kue cucur. Karena Bapak sendiri juga baru tahu kalau kue cucur ini berasal dari Sulawesi. Tak kirain berasal dari orang-orang kita dari Jawa Barat, kue cucur. Ternyata dari Sulawesi. Binte bilu huta, ini berasal dari Gorontalo. Ya. Nah, ini makanan khas Indonesia yang berasal dari Indonesia bagian timur. Di sini ada ayam taliwang, Nusa Tenggara Barat ya berasalnya. Dia bahan dasarnya dari daging ayam. Sate mak jagung, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada gohu ikan. Ada ikan bakar Manokwari. Nah, ini berasal dari Papua Barat ya. Ikan bakar Manokwari berarti udah jelas kalau ikan bakar dia bahan utamanya dari ikan. Mulai yang membedakan adalah bumbu khasnya atau bumbu khusus yang digunakan untuk ininya cairi untuk ikan bakar tersebut. Nah, kemudian ada kue sagu. Kue sagu ini terkenal dari Papua Tengah. Kemudian ada papeda. Nah, mungkin kalian yang suka papeda ternyata berasal dari Papua ya. Mungkin papedanya yang dari Papua dengan yang biasa ada di tukang dagang keliling itu beda kali. Karena ini mah hampir mirip kayak jadi bubur seperti ini. Nah, kemudian makanan khas daerah lainnya itu ada nasi goreng. Nasi goreng ini udah pasti terkenal ya. Sebab orang pasti suka makan nasi goreng, entah itu dapat bikin sendiri ataupun dapat beli di pinggiran itu nasi goreng. Kemudian ada gado-gado.
Nah, gado-gado ini berarti campuran. Ada kacang-kacangan, ada sayur-sayuran, bayam, jagung, toge, timun, tempe, dan lain sebagainya. Itu kalau gado-gado. Kemudian yang ada lagi soto. Ada soto itu dengan kaldu ayam. Kemudian ada bakso. Nah, bakso ini pasti kalian sangat suka. Semua orang pasti suka sama bakso dan pasti kenal sama bakso. Ini dia beberapa contoh makanan khas yang ada di Indonesia ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, dari sekian keberagaman budaya di Indonesia, ini kalau kita lihat itu udah banyak banget ya. Jadi kita beruntung nih jadi orang Indonesia. Beruntungnya kenapa? Karena ya kita memiliki budaya yang sangat banyak, rumah adat yang sangat banyak, suku bangsa yang sangat banyak pula. Jadi untuk sampai tahap ini udah sedikit mungkin paham ya, walaupun mungkin feedbacknya belum terlalu jalan karena emang yang namanya Zoom itu lebih banyak pemateri yang berbicara daripada siswa. Jadi mudah-mudahan sampai sini dulu materi hari ini. Nanti Bapak kasih tugas, karena ini kan materi itu masih banyak ya, masih sampai ada 25 halaman. Ya. Dan hari ini nggak mungkin. Nanti kan ada pertemuan-pertemuan beberapa hari yang lain. Nanti Bapak jelaskan tahap-tahapan untuk yang materi-materi lainnya. Tapi masih tetap di subtema 1 ya. Nanti penjelasannya satu persatu. Tapi untuk saat ini kita sampai keberagaman budaya ini dulu. Nah, Bapak kasih tugas untuk anak-anak semuanya, yaitu mengenai buat rangkuman dari keberagaman budaya, ya, rangkuman dari keberagaman budaya Indonesia. Silakan kalian tulis di buku tulis atau di mana bebas. Tapi lebih condongnya di buku tulis aja. Nanti biar hari kira-kira berapa lama siswa bisa mengerjakan untuk merangkuman ini? Bapak kasih kesempatan minggu. Oke, kalau seminggu berarti kelamaan apa kecepatan? Seminggu itu kelamaan apa kecepatan? Kelamaannya. Paling enggak kalau biar enggak terlalu banyak ini, gimana kalau misalnya di hari Selasa atau di hari Rabu? Nanti saya minta di sekolah untuk di penilaian. Atau nanti bukunya bisa dikumpulkan, kalaupun misalkan saya nggak ada, bisa kumpulkan di meja saya di paling pojok. Jadi biar saya koreksi atau saya paraf tugasnya. Nanti kasih apa namanya itu tugas daring Zoom tanggal 24 ya. Ini kan hari ini tanggal 24. Nanti biar sekalian. Boleh esok mau berapa banyak terserah rangkumannya. Paling tidak dari rangkuman yang dibuat itu mencakup dari 6 poin ini. Dari rumah adat, alat musik, pakaian adat, senjata, tarian, dan makanan khas yang ada di Indonesia. Ada yang ditanyakan nggak? Mangga, barangkali ada yang bertanya. Saya mau bertanya, Pak. Yuk, mangga. Silakan. Kan ini ada saya lagi nggak ada di Cirebon ya. Ini kan lagi di Sukabumi. Tugasnya boleh di-scan di foto, nanti dikirimin ke Bapak atau gimana, Pak? Kalau masih belum pulang, dah? Ya, belum pulang. Barangkali Soalnya belum bisa balik ya. Ya nggak apa-apa, Mangga. Diatur aja gimana enaknya, yang penting mah tugas ada yang masuk. Kalau yang di-scan bisa boleh gitu, nggak apa-apa. Kalau yang deket, nggak apa-apa, ya dikumpulkan lah. Kalau yang dekat mah misalkan masih ada di wilayah Cirebon atau di daerah Cipojo atau sebagainya. Kalau yang jauh misalkan luar kota, tugasnya mangga bisa di scan atau di apa itu. Karena
Nah, itu sama aja. Tambah makan. Kita nggak akan mempersulit siswa kok kalau emang masih di luar daerah. Nah, yang penting tugas masuk, ada tugas. Itu. Ada lagi yang mau tanya barangkali selain dari tadi? Tadi apa aja, Pak? Enggak. Ah, Kenapa? Tadi tadi apa aja? Yang rangkum itu yang ini nih. Keseluruhan. Yang keberagaman budaya di Indonesia. Ini ada 6 poin kan. Yang 6 poin ini yang dirangkum nih. baju, rumah, alat musik, tarian, makanan. Nah, Tapi ini apa ya, Pak? iya ini ada 6 pokoknya. Rumah adat, alat Senjata. musik, Pak, pakaian. dikumpulin cukup ya? Dikumpulinnya di hari Selasa atau Rabu. Biar nggak terlalu jauh, kalau seminggu kelamaan ya. Baju, rumah, alat musik, tarian, makanan. Nah ini nih, masih kelihatan kan tulisan? Masih. Nah ini ya, ini ada 6. Bebas kalian mau rangkum sebanyak mungkin boleh, mau yang penting dalam rangkuman itu mencakup ini 6 poin. Nah ini ya. Ada yang tanyakan lagi nggak sebelum ini, sebelum ditutup? Jangan lupa. Bentar, belum Pak, belum beres. Mangga. Tarian ada. Sudah. Rumah adat. Seluruhan. Rumah adat ya? Lagi kurang nulis. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, udah dulu ini di close dulu ya. Enggak, emang ini enggak ada yang kelas ada. Tidak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya atau ini barangkali dari anak-anak KKN, Upi mau menyampaikan sesuatu dari Mbak Dinda atau dari Teh Inaya, barangkali udah bisa membantu nanti ke anak-anak siswa. Enggak, barangkali ada mau. Baik, Pak. Jadi tugasnya nanti kan dikerjakan, kalau misalkan ada kesulitan atau kendala bisa chat WhatsApp aja ya. Khusus untuk yang jauh bisa kirim via WhatsApp, tapi kalau yang dekat-dekat mah kumpulkan tugasnya ya. Nanti kalau yang dekat ngumpulinnya pakai apa namanya? Pakai WA, ntar scatter. Kalau misalkan pakai langsung bukti kan enak, bahwa ada bukti otentik bahwa kalian mengerjakan tugas segala macam. Karena kan ini biar Bapak juga tahu, jangan sampai istilahnya apa, ada kejadian siswa nggak pernah masuk tiba-tiba naik kelas atau gimana, Bapak kan takutnya nggak mau seperti itu. Kalau emang belum udah ikut pembelajaran minimal ini kan kita tahu, oh ya si anak ini hadir dalam kegiatan pembelajaran sekarang, kemudian hadir juga pembelajaran yang akan datang, jadi nggak sia-sia. Ada lagi yang mau bertanya barangkali sebelum Bapak tutup pertemuan sekarang? Lewat mana ya, Pak? Kenapa? Tugasnya lewat mana? Tugasnya ditulis. Rangkuman yang tadi nih yang apa yang 6 poin ya, yang tentang keberagaman budaya nih, yang ini nih. Tentang apa, Pak? Ini nih, keberagaman budaya Indonesia.
Ini ya materinya, rumah adat, alat musik, pakaian adat, senjata tradisional, tarian adat, dan makanan khas Indonesia. Itu semuanya dirangkum dalam satu materi. Bebas kalian mau berapa lembar, yang penting dari rangkuman ini mencangkup ke 6 poin. Judulnya pokoknya keberagaman budaya Indonesia. Adat, tari, seni. Bapak boleh izin masuk? Bangga. Bagi yang di luar dari Cirebon atau yang dari luar, itu kan bisa download aja aplikasi Topscare. Nah, nanti tugasnya di-scan aja di situ. Nah, nanti kan di situ ada dibuat jadi PDF. Nah, kan biar nggak kececer tugasnya. Nah, saran aku mah kayak gitu. Tapi itu mah terserah Bapak dan Ibu aja sih maunya gimana baiknya. Oke, Mungkin untuk seperti itu, Pak. enggak. Masukannya boleh itu kalau misalkan yang jauh, kalau emang mengerti untuk pembuatan ke secara dalam bentuk PDF, tugasnya itu kan otomatis langsung nyambung ya dari halaman 1 sampai ke 2 ke 3 daripada bentuk foto. Tapi kalau emang belum mengerti atau nggak bisa untuk ini via ini di convert ke PDF, mangga diatur aja, yang penting tugasnya ada. Yang penting mengumpulkan, kita tahu si A mengumpulkan, si B memberi tugas atau tidak. Karena saya takutnya gini, memberatkan ke orang tua kalau atau ke siswa, mereka nggak ngerti untuk tahap ke PDF, convert ke PDF, daripada puyeng, udahlah nggak masalah. Ini pelajaran tema 1 ya? Ini tema 1, subtema 1. Nah, ini tema 1, subtema 1. Subtema 1-nya tentang keberagaman budaya bangsa. Ya, kalau masih ada yang ditanyakan lagi nggak kira-kira? Ini jadinya Selasa atau Rabu Pak dikumpulinnya Pak? Boleh Rasa, boleh Rabu. Nah, saya kasih waktu 2 hari itu untuk Selasa menggak Rabu. Selasa, Rabu, antara pokoknya kalau jam mengumpulkan, misalkan saya belum datang atau belum ada di sekolah, boleh mengumpulkan di meja saya dulu. Nanti bisa tanya ke guru yang ada. Meja PR ada di mana ya, di situ bisa taruh. Kalaupun mau nunggu saya, paling biasanya di atas jam 9. Saya baru ada di sekolah. Jam 9-an ya Pak? Ya, di atas jam 9-an mulai. Kalau belum datang ya taruh aja. Ada lagi yang mau bertanya untuk tugas yang pertama ini? Kalau tidak ada, ini Bapak mau mengakhiri pertemuan kita untuk hari ini. Kalau emang tidak ada pertanyaan, Bapak mau akhiri pertemuannya ya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi pertemuan yang baik untuk kedepannya juga. Kemudian bisa menjadi awal baik untuk pembelajaran di kelas 4B yang akan datang. Ini pelajaran apa ya Pak jadinya Pak? Ini kalau ditanya pelajaran, saya juga bingung karena dia udah pakai tema. Jadi pakainya aja gini aja. Pakainya tema 1 aja dulu. Tema 1 aja, iya. Iya, gitu aja. Tema 1, ya makasih Pak. Oke. Oke, kalau gitu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Berarti tadi dimaki makanya nggak tahu. Iya.